Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang layak kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, khususnya yaitu nikmat bisa mencari ilmu, di mana pada waktu yang bersamaan ini masih banyak orang-orang yang disibukkan oleh Allah, sibuk karena banyaknya aktivitas di siang hari sehingga lelah. Kelelahan ini kadangkala oleh Allah tidak menjadikan geraknya hatinya menuju mencari ilmu, tapi alhamdulillah kita oleh Allah dikasih kesempatan yaitu mencari ilmu, di mana ilmu itu adalah sesuatu yang paling unggul, bahkan malaikat pun kalah kedudukannya dengan Nabi Adam. Ini disebabkan berkat ilmu, sehingga malaikat menghormat terhadap Nabi Adam. Ketika para malaikat disuruh menerangkan seluruh nama-nama, malaikat tidak mampu, tapi Nabi Adam dengan ilmu mampu menerangkan nama-nama tersebut. Wa 'allamal Adam al-asma'a kullah. Oleh karena itulah nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh terhadap ajaran yang beliau bawa, dengan penuh istiqomah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat darinya besok di hari kiamat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخرهم شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامات دينهم ودنياهم وأخرهم شاء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamkhuwatun bi akhadiyati dzatihi. Al-aqwanu beberapa ciptaan alias alam semesta. Sabitatun itu tetap bi isbati sebab tetapnya Allah atau sebab menetapkannya Allah. Wa mamkhuwatun dan terhapus atau lenyap bi akhadiyati dzati sebab keesaan dzatnya Allah. Jadi alam semesta ini tetap kelihatan ada atau nampak
Apa nampak wujudnya? Apa nampak geraknya? Atau nampak manfaatnya? Atau nampak bahayanya? Nampaknya itu karena ditetapkannya oleh Allah, karena Allah yang menampakkan, karena Allah yang mewujudkan, karena Allah yang membuat manfaat, karena Allah yang membuat bahaya. Tanpa ketetapan Allah, maka alam semesta ini akan lenyap. Sebagaimana kita melihat bayangan di dalam cermin. Bayangan yang ada di dalam cermin itu nampak ketetapannya karena masih ada yang bercermin. Seandainya nggak ada yang bercermin, maka nggak ada bayangan itu dalam cermin. Berarti bayangan yang ada dalam cermin itu adalah bayangan majazi atau bayangan imitasi. Kelihatannya ada tapi nggak ada. Adanya karena yang maha ada. Alam semesta ini secara hukum zahir ya ada, ya wujud. Tapi wujudnya alam semesta ini bukan wujud yang asli. Artinya wujud karena ada yang mewujudkan. Kalau kita hidup karena ada yang menghidupkan, mati karena ada yang mematikan, sukses ada yang mensukseskan, kaya ada yang mengayakan. Artinya sesuatu, ada yang lainnya terlibat untuk mengangkat sesuatu itu, maka sesuatu itu berarti bukan asli, timbul dengan sendirinya. Oleh karena itulah setiap hari kita berlindung kepada Allah supaya hati kita ini bisa musyahadah kepada Allah. Ketika kita berjalan musyahadah kepada Allah, Allah yang menjalankan kita. Kok kita ini bekerja musyahadah kepada Allah, merasa hatinya Allah yang memperkerjakan kita. Kalau kita sukses hatinya musyahadah atau menyaksikan terhadap kebesarannya Allah, Allah lah yang mensukseskan. Kita ini hanya sebuah bayangan yang ada dalam cermin yang sebenarnya nggak bisa apa-apa. Orang yang bisa begitu itulah namanya mukmin sejati. Hatinya senantiasa berzikir, walaupun kelihatannya aktivitasnya dunia, tapi hatinya atau rasanya zikir kepada Allah. Jadi jangan mulut kita yang berzikir. Kalau mulut kita mengatakan Allah, 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 hati kita juga berzikir, rasa kita juga berzikir. Jangan sampai kita pasrah kepada Allah, ingat kepada Allah, hanya lesan kita. Itulah yang dimaksud firman Allah, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Lesanmu ya berzikir, hatimu ya berzikir, rasamu ya berzikir. Artinya ingat kepada yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita boleh melihat, tangan kita boleh memegang, kaki kita boleh menendang, tapi harus ingat penggeraknya itu satu. Yang memberikan manfaat, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa menendang, itu sebenarnya satu, Allah. Ya enggak hanya kita, sampai istri kita, sampai anak kita, ini jangan lupa penggeraknya, penghidupnya, penghendaknya itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bisa memandang yang satu, insya Allah hidupnya tentram. Orang nggak tentram itu kan karena ada dua. Kalau ada dua, terjadi perselisihan pendapat, terjadi perselisihan keinginan. Yang satu pengen itu, yang satu pengen ini. Tapi kalau sudah satu, kita terima, oh itu memang yang menghendaki Allah. Istri saya begitu itu mungkin Allah nguji kepada saya. Kan Allah sudah berfirman,
inna min azwajikum wa auladikum adwalakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari anak-anakmu, istri-istrimu itu ada yang menjadi musuh untukmu. Ada. Anak membunuh bapak ada, bapak membunuh anak juga ada. Harus hati-hati, harus senantiasa berlindung kepada Allah supaya hal-hal yang negatif kayak begitu itu tidak menimpa kita. Minta pertolongan kepada Allah, jangan sampai anak, istri oleh Allah dijadikan musuh terhadap suami dan bapaknya. Al-aqwanu, beberapa ciptaan. Kenapa dinamakan aqwan? Ini mufradnya kaun. Kana yakunu kaunan, artinya ciptaan. Dalam bahasa luas, alam semesta ya atau makhluk. Dinamakan kaun karena keluarnya dari kun. Idza radallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kun itu firmannya, ucapannya. Makhluknya namanya kaun, zatnya namanya mukawin. Mukawin itu yang menciptakan, kun itu ucapannya, kaun itu makhluknya atau kejadiannya. Jadi semuanya yang terjadi di alam semesta ini keluar dari kunnya Allah. Jadi Allah hanya mengatakan kun, keterangannya fayakunu, maka terwujud, maka terjadi. Berarti sesuatu yang terjadi itu bukan sesuatu yang qadim, tapi sesuatu yang baru. Tanpa Allah mengkun kita nggak akan terjadi. Loh, sampai kita ngaji ini ya karena dikun oleh Allah. Sekarang fayakun, maka jadi ngaji. Mestinya kita syukur kepada Allah, zat yang telah mengkun kita bisa ngaji itu. Bersyukur, alhamdulillah. Di mana orang disibukkan oleh duniawi, alhamdulillah saya masih disibukkan dengan ilmu. Ya Allah, jadikanlah kematian saya termasuk kematiannya orang-orang ahli ilmu. Jadi ingat, semuanya itu kun, nggak ada yang nggak kun. Kita berjalan, kun, kamu berjalan, jadi berjalan. Kun, kamu berhenti, ya berhenti. Kun, kamu sukses, jadi sukses. Kun, kamu bangkrut, jadi fayakun, ya maka jadi bangkrut. Jadi harus ingat, semuanya itu keluar dari sabda Allah atau firman Allah, kun. Sampai kita marah istri kita, ya Allah sudah mengkun istri kita marah. Makanya surat Yasin itu kan jadi intinya seluruh surat dalam Al-Quran, termasuk qalbul Quran, karena di situ ada kun fayakun. Itu jangan lupa loh, jangan hanya jadikan bahan ucapan, oh saya ini ternyata kunnya Allah ya, fayakun saya sekarang terjadi begini ini. Sehingga apa yang terjadi kepada diri kita, apabila kebaikan kita bersyukur kepada Allah, apabila hasil kunnya itu sesuatu yang gak diridhoi oleh Allah, kita berlindung jangan sampai terulang yang kedua kalinya. Karena orang mukmin sejati itu tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang kedua kalinya. Satu kali itu sudah menjadi ibrah, menjadi contoh. Wa innama hiya, sesungguhnya alam semesta ini atau makhluk atau sesuatu yang tercipta, sabitatun bi isbatihi, itu tetap karena ketetapannya Allah. Karena Allah yang menetapkan. Jadi hidup kita ini ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan, sukses ada yang mensukseskan. Ini jangan lupa. Jangan sampai jadi orang dikasih anugerah oleh Allah, lupa kepada yang ngasih anugerah. Dijalankan oleh Allah, lupa siapa yang menjalankan. Dikasih kenikmatan oleh Allah, lupa siapa yang ngasih kenikmatan. Sehingga enggak bersyukur kepada
Allah. Orang itu kalau lupa sama yang ngasih biasanya nggak syukur. Padahal sifat manusia itu sifat faqatud dzatiyah, melarat asli, nggak punya apa-apa sama sekali. Ketika diberi walaupun sedikit, isinya syukur karena nggak punya apa-apa sama sekali. Jasad milik Allah, roh milik Allah, hidup milik Allah, bumi yang dipijak milik Allah, langit milik Allah. Ketentuan hidup juga milik Allah. Nah, kalau dikasih oleh Allah, syukur. Orang itu kalau kere banget, kere banget. Itu kalau dikasih, walaupun sedikit terima kasih. Nah, manusia itu faqatud dzatiyah, melarat asli. Aslinya nggak berwujud apa-apa. Lantas oleh Allah diwujudkan. Setiap hari bersyukur. Alhamdulillah hari ini nafas kita masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak. Alhamdulillah saya pernah sakit, alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan saya bisa sembuh dengan namanya Asy-Syafi, Zat yang Maha menyembuhkan. Sisa umurnya yang dikasih kesehatan karena dipancari asma Allah Asy-Syafi, Zat yang Maha menyembuhkan, itu kita syukuri untuk ngabdi kepada Zat yang menyembuhkan kita itu. Jangan sampai orang dikasih umur panjang lupa untuk apa umur panjang itu dikasih. Ada orang ulang tahun gembira-gembira, seneng-seneng, ya. Padahal itu ulang tahun itu angkanya bertambah, tapi sebenarnya umurnya sudah dikurangi. Dekat mati kok seneng ya? Aneh ya. Orang ulang tahun itu artinya lebih dekat kepada kematian. Lebih dekat kematian ya? Iya, kalau umurnya misal takdirnya umurnya orang itu 50 tahun, 45 tahun umurnya udah nyampe, berarti kan matinya kurang 5 tahun. Loh, kadang-kadang kita ini senengnya bukan seneng karena sudah deketi ajal, tapi seneng masih ada kesempatan hidup untuk meraih kenikmatan dunia yang lebih besar. Nah, itu yang salah. Tapi seneng, ya Allah, seandainya umur saya 50 tahun, ya Allah, saya udah 45, ini ulang tahun, ya Allah, 5 tahun ini ya Allah, jadikanlah umur keemasan, umur yang zahirnya taat kepadamu, batinnya pasrah terhadapmu ya Allah. Begitu ya. Jadi kalau ini 2016 berarti kan umurnya udah nambah gitu ya. Sebenarnya umurnya itu angkanya yang nambah. Umurnya sudah dekat aja. Dipotasi petasan dor. Lah ini orang lupa, dekat mati kok malah seneng. Padahal persiapannya masih banyak kekurangannya. Ya kalau sekarang umurnya 56, 2016 57, matinya 70 kan kurang 3 tahun. Lah kadang-kadang masih sempat lupa kepada semua itu, lupa yang menciptakan umurnya. Perasaannya umur saya masih panjang, padahal sudah sangat dekat. Karena buminya dibomi pakai petasan, langitnya marah, turun hujan, banjir. Anginnya dibom pakai petasan, puting beliau. Demo, alamnya dirusak, angkasanya. Innama khasalallahu wasfu subut, sesungguhnya hanya bisa berhasil bagi makhluk sifat tetap wa tahakkuk, sifat nyata bi isbatillahillah, sebab ketetapan Allah kepada makhluk itu.
Karena Allah menetapkan makhluk itu, maka makhluk jadi tetap. Jadi kaca itu kalau masih ada mataharinya di dalam bayangan kaca itu karena bukan matahari yang aslinya. Nanti kalau matahari sudah bergeser, maka bayangan itu akan hilang. Tapi mataharinya nggak pernah hilang. Bayangan yang ada dalam kaca ini bisa hilang karena bergesernya matahari. Tapi mataharinya nggak pernah padam. Tapi bayangannya tergeser dari kaca itu. Ketika bayangan yang ada dalam kaca ini hilang karena bergesernya matahari, itulah aslinya dalam kaca itu ya gelap itu. Nggak ada matahari, itu aslinya kembali. Loh kita ini aslinya ya nggak ada hidup. Hidup kita milik Allah. Ya nggak ada kekuatan. Kekuatan kita ya milik Allah. Ya nggak ada kehendak. Kehendak kita hakikatnya milik Allah. Ketika kehendaknya ditarik oleh Allah, hilanglah kehendak kita. Ketika kekuatannya ditarik oleh Allah, hilanglah kekuatan kita. Akhirnya kalau sudah hilang, akhirnya terjadi ungkapan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Semuanya sirna. Jadi kalau sudah matahari dunia ini dicabut oleh Allah, ya gitu mataharinya. Kita kan pelaksana kaca, maka orangnya jadi mati, pindah alam, namanya alam kubur. Kaca kubur yang ada. Setelah hari kiamat kaca akhirat. Tapi tetap dalam kaca. Ini paham apa enggak ya? Kita bayangin aja, oh di kaca ada matahari. Ketika di kaca itu ada bayangan matahari, mataharinya bergeser, bayangan ada dalam matahari itu enggak ada. Orang ngira tadinya ada matahari, ternyata enggak. Tapi matahari yang bergeser itu enggak pernah padam. Dia akan bergeser terus. Lah kaca kita di dunia ya kayak begini nih. Ini kaca hidup kita di dunia. Nanti kaca hidup kita di akhirat cerminnya ya di alam barzah atau alam kubur. Ya, kalau sudah di akhirat ya kalau nggak di mahsyar nanti ya di mizan. Kalau nggak di neraka ya di surga. Jadi kalau di dunianya gelap, nggak ada pancaran matahari, maka di akhiratnya ya gelap. Coba dibayangkan, direnungi, oh ya saya bergerak ini, oh karena pancaran sifat kuasanya Allah. Tanpa sifat kuasanya Allah, tangan saya nggak bisa bergerak. Itu namanya, ini kayak kaca. Loh, gerak ini hanya gerak imitasi. Di balik gerak tangan saya ini ada hidup. Hidup itu ada yang mengendalikan, zat yang punya nama Al-Hayyu. Loh, orang doa sendiri itu harus sampai kayak begitu. Sampai akhirnya yang bisa qomat kamit itu Al-Hayyu, zat yang punya hidup. Lalu kalau sudah kepada Allah ya insya Allah mustajab. Lalu kalau merasa punya doa, lalu padahal itu bayangan, lupa kepada mataharinya, ya oleh Allah diserahkan kepada kekuatanmu sendiri sampai seberapa bayangan kok ngaku kuat. Aiduri artinya nampaknya Allah via di dalam makhluk. Artinya Allah itu an-nur, makhluk itu az-zulmu gelap, cahaya mantul kepada alam, maka alam jadi terang. Terangnya alam bukan terang aslinya, tapi terang ada yang menerangi, yaitu Allah yang punya nama An-Nur. Tanpa asma Allah An-Nur, maka alam ini gelap.
Tanpa asma Allah Al-Hayyu, maka alam ini mati. Tanpa nama Allah Al-Qadir, maka alam ini nggak bergerak sama sekali. Tanpa asma Allah Al-Ghani, maka alam ini melarat. Ya, sampai seterusnya. Hatinya itu orang mukmin terus begitu. Yang begitu itu zikir tanpa terucap. Itu zikir rasa. Istilah ilmu kejawen, manunggal rasa kepada Allah. Hilang rasanya, tinggal Allahnya. Fasubutulah amrun aradiyun. Tetapnya makhluk itu amrun aradiyun merupakan perkara yang baru. Amrun perkara aradiyun yang baru. Gerak kita, gerak yang baru. Yang tadinya kita nggak bergerak, sperma kok bergerak. Disempurnakan oleh Allah, dipasang roh, ada gerak. Karena ada hidup, akhirnya ada kehendak. Jadi semuanya yang timbul dari diri kita sekarang ini ya baru. Kalau baru berarti ada yang menciptakan. Nah, kalau hidupnya Allah nggak diawali dengan kematian, kayanya Allah nggak diawali dengan kemelaratan, kuasanya Allah nggak diawali dengan kelemahan. Loh, kalau kita ini semuanya berawal dari lemah, dari mati, dari bodoh. Ilmu kita ini ya diawali dari kebodohan. Karena diajari oleh Allah jadi ngerti. Ngerti bukan aslinya, itu hanya pancaran matahari yang nyinar mantul di dalam kaca. Jangan sombong. Kayaknya kalau hati kita bisa begitu, kayak merasa cukup ya dengan Allah ya. Iya, merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah inilah diungkapkan melalui bahasa hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah, yang mencukupi aku Allah, saya nggak butuh selainnya. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya wakil. Kalau sudah ada yang wakili, kita nggak usah ikut-ikutan. Ngabdi aja yang benar, sholat yang benar, zikir yang benar, puasa yang benar. Arti benar itu artinya diilmuni. Atau arti benar itu jangan sampai kita sholat kita lupa Allah. Jadi sudah ada yang makili. Kalau sudah ada yang makili, kita cukup duduk, maka nanti dihidangkan. Namanya udah ada yang makili. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, kalau ada yang makili, kita nggak usah ikut-ikutan. Presiden itu kalau ada yang makili, nggak usah ikut-ikutan nanam padi, nggak usah ikut-ikutan masang rel. Sudah ada yang makili kok. Ya nggak usah belusukan. Belusukan itu sudah ada yang makili kok. Lah apa gunanya menteri kalau sama wakil presiden, kalau presidennya ikut-ikutan? Yang dipantau itu yang belusuk itu siapa? Bener nggak belusuknya, kan gitu ya? Jangan-jangan belusuk belum nyampe tujuan udah habis dananya. Jadi presiden mantau. Loh, kalau kita itu sudah ada yang makili, nggak usah ikut-ikutan. Karena Allah itu al-wakil, zat yang mewakili. Kata Allah, pokoknya kamu itu cukup ibadah kepada aku, ngabdi kepada aku, sudah semuanya saya yang nyukupi, saya wakili. Aktivitasmu niatilah ibadah. Tidurnya, meleknya, duduknya, berdirinya niat ibadah. Nanti saya yang datangkan, saya makili apa yang jadi kebutuhannya.
Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, Allah sebaik-baiknya pelindung. Enggak ada perlindungan sejati kecuali hanya Allah yang melindungi. Wa ni'man nasir, Allah sebaik-baiknya penolong. Enggak ada penolong sejati kecuali hanya Allah. Wala sabita hakikatan illa huwa. Tiada ketetapan sama sekali secara sejatinya terhadap makhluk itu kecuali hanya ketetapan Allah. Ya kayak kita semalam nonton wayang begitu, itu yang enggak ada ketetapannya wayang semuanya itu kecuali ketetapan dalangnya. Kalau dalangnya udah selesai, wayangnya ya ikut bubar. Gitu ya. Wayangnya ikut bubar, panitianya ya ikut bubar. Bubar enggak ya? Iya, karena dia ketika itu ngabdi sama dalang. Wayangnya ngabdi sama dalangnya, panitianya ngabdi sama dalangnya, tamunya ngabdi sama dalangnya. Dalangnya selesai, ya semuanya bubar. Bubarnya semua itu karena ketetapan dalangnya. Sama loh. Nonton wayang begitu itu ya bisa diambil gambaran maksudnya. Itu namanya panitia sejati. Panitia yang enggak sejati, wayangnya udah bubar kok di situ aja. Nah ini bukan panitia sejati. Acara udah bubar kok tetap. Ternyata semuanya jadi bubar, penontonnya jadi bubar. Kenapa? Karena dalangnya sudah membubarkan wayangnya. Itu bubarnya karena dalangnya bukan berarti. Hakikatnya karena dalang. Loh, nonton wayang bisa jadi kajian tauhid. La'alakum takburun, supaya kamu sekalian mengambil ibrah, mengambil gambaran kejadian apapun. Semuanya jadi bubar kan ya. Sampai hidangan-hidangan yang di meja lo ikut bubar, ya kan ya. Iya, itu namanya sudah fana. Fana itu sirna, tinggal ketetapannya yang punya. Kukut semua itu namanya fana kalau bahasa Arab. Karena semuanya itu hanya layanan, pengabdian saja. Ngabdi sama dalang. Ketika dalangnya nggak ada, semuanya bubar. Kalau kita ngaji ini ya nggak boleh dikaitkan. Masih ngantuk nggak ngaji, nggak usah. Lain nih ceritanya. Sekarang dalangnya saya ngaji ini, kalau ngaji selesai silahkan bubar. Jangan tetap begini aja. Ini dalangnya ini sekarang. Saya dalam pengajian. Kalau dalangnya selesai, ya semuanya jadi bubar. Karena makhluk ibaratnya. Gitu loh. Kalau sudah ngaji selesai bubar. Tinggal nerima kenikmatan dari Allah. Kalau ngajinya khusyuk, fana, nerima kenikmatan apa? Ya sholat, makan. Itu anugerah. Dari siraman jasmani menuju siraman, dari siraman rohani menuju siraman jasmani, gitu ya. Kalau rohnya benar, jisimnya insya Allah kuat. Makanya ngaji dulu, bukan makan dulu, gitu ya. Ngaji dulu baru makan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, ngaji dulu. Bangunlah badannya, makan. Jadi habis ngaji nanti sehat. Istrinya enggak cemberut. Oh bapak habis ngaji kok semangat ya. Iya makan, gitu ya. Habis ngaji dari alamin kok sehat-sehat ya. Muncung-muncung ambilnya. Sehat itu sudah sesuai dengan lagu kebangsaan ya. Bangunlah jiwanya, yang ngaji gini. Bangunlah badannya, makan. Makanya jangan makan dulu, ngaji
rohaniah dulu, pendidikan dulu, akhlakul karimah dulu, baru negara ini dibangun jisimnya. Nah, akhlak kalau sudah hilang, raga negara dibangun kayak apa? Akan runtuh karena membangun raga tanpa roh. Kalau pengajian-pengajian dimatikan, pendidikan-pendidikan ilmu dimatikan, kepercayaan terhadap agama dimatikan, negara dibangun kayak apa? Pasti akan runtuh. Ini sudah ada isu pendidikan agama ini nanti akan dihilangkan, karenanya menghambat perkembangan negara. Ada-ada aja. Nah, kalau sampai ada yang begitu nanti siap perang ya? Kabeh bresek ya. Nah, kalau agama ditutup nggak boleh berkembang, dihilangkan, ya kita ya wajib bela agama. Rohul jihad harus timbul. Jangan ngikut aja. Ini bukan ceramah partai ya. Tapi nanti kalau sampai ada orang berfatwa bahwa pendidikan agama akan dihilangkan, kita wajib jihad. Karena mushola Al-Amin sudah jadi masjid masalahnya, kan gitu ya. Lalu nanti ya pendidikan agama dihilangkan, gimana ini? Gak ada orang ngaji, artinya hanya sholat jamaah aja. Lalu sholat jamaah kalau tanpa ilmu agama apa ya bisa? Kok ayah-ayah wahai? Pokoknya nggak terima kalau syiar agama dipadamkan. Walidha qala, karena inilah musannaf berkata, wa mamkhuatun bi akhadiyati dzatihi. Wa mamkhuatun, alam ini lebur bi akhadiyati dzatihi, sebab sifat esanya zatnya Allah. Allah itu zat yang Maha Esa, enggak boleh disekutui, berarti enggak ada selain Allah menampakkan sesuatu apapun. Allah itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha, tiada Tuhan itu maujud, illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dengan sifat esanya tiada yang mensekutui sama sekali. Jadi hati itu kalau ingat Allah, maka enggak boleh selain Allah disekutukan, ikut-ikut diingat. Allah ada, istri ada juga dalam hati. Gimana? Katanya nggak boleh disekutui. Loh kok hatinya berserikat? Kan hanya satu. Kalau kita ingat Allah, harus selain Allah dilupakan. Lu ngaji ingat Allah, tujuannya ingat Allah, masih ingat istrinya, masih ingat anaknya, masih ingat nanti anak saya besok bayaran, gimana nyari duitnya. Loh, katanya Allah nggak boleh disekutui. Lah hatinya ingat Allah, kok selain Allah masih banyak. Wahdahu la syarikalah, dengan sifat esanya Allah nggak ada yang mensekutui sama sekali. La syarika itu tiada yang bisa mensekutui, itu maujud, nggak ada yang mensekutu sama sekali mana. Jadi nggak boleh mendampingkan Allah dengan lainnya. Jadi hati itu harus tunggal. Nah, ini kalau nggak latihan ya susah. Jadi dengan esanya Allah nggak ada selainnya. Loh kalau ada, loh berarti Allah terbatas. Masih ada di luarnya, kan terbatas Allah. Allah itu nggak terbatas kekuasaannya, berarti selainnya harus lenyap. Loh kalau masih ada, loh berarti Allah terbatas. Kok masih ada istri kita di sini ya? Ada anak kita, ada kerjaan.
Diomeli istri itu loh, kadang-kadang seminggu loh nggak hilang gambar istrinya, ya kan ya. Bertengkarnya udah lama sebulan masih teringat-ingat aja. Bekas. Kenapa kok sampai membekas peristiwa itu? Karena hatinya nggak bisa musyahadah terhadap ahadiyahnya Allah, sifat esanya Allah. Makanya sampai Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa lupa dari ingat Ar-Rahman, zat yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitan, ada mengartikan Al-Qur'an, kami gandeng baginya setan, fa huwa lahu qarin, setan itu menjadi gandengannya. Karena setannya banyak, yang ngiming-ngimingin, setan itu kan ngiming-ngimingin atau mencegah seseorang dari ingat Allah. Itu setannya masuk. Makanya ya nggak gampang ya. Namanya setan koren, setan jadi gandengannya. Penyebabnya cinta kepada selain Allah yang berlebihan. Loh, setan korin itu kalau belum terlebur dengan sifat ahadiyahnya Allah, dikhawatirkan mati, korinnya masih banyak. Wah, akhirnya orang udah mati loh, masih depan rumah sedul rokok Samsu. Katanya, engkau pulang lagi, cepet-cepet bikinin kopi di dalam sajen. Itu bukan engkongnya, itu korennya yang menjasad. Koren itu setan yang nggak mati, setan yang nggak mati, ya persis engkong kita gitu. Itu bukan pulang. Kecuali kalau aulia Allah, orang ahli ibadah, kok nampak itu bukan koren. Dia tirawuduh, pengen berkunjung keluarganya. Ini maksudnya udah ngajinya gitu loh. Ini bahasa kalian. Aiman nadzara ila hadiyati dzatihi, artinya man nadzara, barang siapa memandang kepada sifat esanya zatnya Allah. Zatnya Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Luarnya langit ada, luarnya bumi ada, luarnya laut ada. Kalau luarnya zatullah enggak ada, lamun taha, enggak ada habisnya. Jadi enggak ada tempat untuk makhluk itu. Makanya makhluk itu hanya sebuah bayangan. Bayangan itu nggak bisa menempat. Aiman nadzarul ahadiyati ila ahadat ala ahadiyati radati, barang siapa memandang kepada sifat esanya zatnya Allah, lam yajid lil aqwan subutan, maka dia tidak akan mendapatkan makhluk-makhluk itu punya ketetapan, watahukan dan kenyataan. Kalau kita memandang kepada Allah yang satu, kalau kita memandang mataharinya, maka selain matahari akan hilang. Walaupun cahaya matahari itu di Amerika, itu mataharinya tetap satu. Bukan Amerika itu mataharinya sendiri. Matahari Indonesia, matahari Amerika sama satu. Tapi kelihatannya menurut orang Amerika, ini mataharinya orang Amerika. Menurut orang Arab, oh ini matahari orang Arab. Orang Indonesia, ini matahari orang Indonesia. Padahal mataharinya satu, tapi cahayanya meliputi seluruh alam. Nurnya Allahnya satu, sumbernya dari ahadiyat, tapi cahayanya meliputi alam semesta. Yang nampak macam-macam,
Tapi yang menerangi satu, itu harus ingat. Yang menerangi satu, yang nampak macam-macam. Mataharinya satu, yang nampak macam-macam. Ya ada gunung, ya ada pepohonan, ya ada sungai, rumah-rumah. Tapi sebenarnya penerangnya satu. Kalau satu itu meninggalkan ruangan itu, maka semuanya jadi gelap, kembali kepada asalnya. Jadi nampaknya gunung, pepohonan, bumi seisinya ini karena nampak itu karena nurnya, zatnya Allah. Makanya subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah kalau ada angin itu bertiup tanpa kehendak Allah. Maha suci Allah kalau ada panas terjadi tanpa kehendak Allah. Semuanya subhanallah itu artinya begitu maha suci. Maha suci itu artinya maha suci Allah dari disekutukan. Sampai ada dua itu maha suci. Jadi kita subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang nggak ngerti maha suci Allah, maha suci Allah. Lu maksudnya apa? Kan harus tahu ya. Oh maha suci Allah kalau saya di sholat dengan kekuatan saya. Maha suci Allah saya ini selesai sholat dengan kehendak saya. Tapi semuanya kehendak Allah. Ketika saya terlibat, itu namanya belum subhanallah. Subhanallah dibaca ketika ruku, dibaca ketika sujud, dibaca ketika wirid. Tapi kadang-kadang orang itu belum mengerti apa maksudnya itu. Mensekutukan Allah nggak henti-henti, lesannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Merasa baca subhanallah itu ya belum subhanallah, hal itu loh. Sampai sedalam itu ya. Subhanallah, subhanallah, kita merasa bisa membaca subhanallah. Bukan karena Allah, itu belum subhanallah. Kalau saya ini maha suci Allah, kalau sampai saya bisa baca subhanallah itu tanpa daya dan kekuatannya Allah. Sampai dalam ya. Ya makanya subhanallah dibaca, itu maksudnya begitu. Tapi kita ini nggak ngerti apa sih maksudnya maha suci Allah itu. Maksudnya apa ya? Maha suci Allah itu maha suci Allah kalau makhluk ikut-ikutan terlibat di dalam kehendaknya Allah, di dalam kekuasaannya Allah, di dalam ilmunya Allah. Jadi kejadian alam kayak apa? Subhanallah kalau itu terjadi karena alam itu, tapi terjadi karena zat yang menciptakan alam. Karena alam itu enggak tetap kecuali ketetapannya Allah yang Maha Esa. Belajar melatih namanya itu syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul kasrah fil wahdah itu memandang banyak di alam ini tapi hatinya hanya tunggal Allah. Boleh matahari dilihat di bumi ini, cahayanya di mana-mana, yang nampak macam-macam, tapi harus ingat nampaknya alam ini karena satu matahari. Lah, mataharinya orang mukmin itu nggak pernah padam. Orang mukmin itu mataharinya terus begitu terus. Nggak pernah, nggak Allah itu namanya nggak pernah padam. Ayo mulai dilatih sedikit demi sedikit. Biar nanti kalau mati sudah tahu khair. Karena orang ketika sakaratul maut itu ada begal yang siap untuk membegal iman kita. Kecuali kalau kita mati membawa 3 iman, 1 iman tauhid, 2 iman ma'rifat, 3 iman kamil mukamil. Itu gak bisa dibegal oleh setan yang begal iman. Li'anal ahadiyata indal arifin yadzat al-bakhtu al-khalisu anidzuhur fil madahir wa wal aqwan.
Karena ahadiyat atau sifat esa, ahadiyat itu makomnya makom zat. Ahadiyat itu zatnya Allah ketika belum menciptakan makhluk. Ketika itu ahadiyat itu makhluk belum ada, yang adanya zat. Yang adanya zatnya Allah. Ya enggak di atas, ya enggak di bawah, ya enggak di utara, ya enggak di timur, bergantung tanpa candalan. Jadi ketika kita mengembalikan sesuatu kepada sumbernya itu namanya ahadiyat. Kita mengembalikan kejadian kepada sumbernya apa? Ya mesti ke Allah. Jadi ahadiyat itu kita membayangkan belum ada makhluk, yang adanya zatnya Allah. Itu namanya ahadiyat. Ketika itu yang ada ibarat wayang, yang ada masih dalangnya. Sutradaranya yang ada. Nah kita ini harus meyakini bahwa semua yang terjadi itu berasal dari ahadiyat itu. Kul kullu min indillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Kita yang miliknya Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai enggak kembali kepada Allah, itu namanya sering minggat. Lagunya pamitnya beli terhasil nggak kembali aneh seri. Jadi zatnya Allah itu al-buhtu, artinya zat yang murni. Jadi zatnya Allah itu tidak diawali dengan permulaan, tidak diakhiri dengan penghabisan, tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau selainnya diawali. Sesuatu yang diawali berarti ada yang mengawali, dan diakhiri berarti ada yang mengakhiri. Yang mengawali makhluk Allah, yang mengakhiri makhluk ya Allah. Makanya kita disuruh kalau melakukan aktivitas kebaikan, awalnya suruh baca bismillahirrahmanirrahim, akhirnya suruh nutup alhamdulillahirabbil alamin, supaya jadi nilai ibadah. Jadi Allah itu zat yang nampak, yang murni, yang nampak jauh dari beberapa nampaknya makhluk. Jadi Allah itu nampak bukan karena nampaknya makhluk, tapi makhluk itu bisa nampak karena sifat nampaknya Allah. Allah itu hidup bukan karena hidupnya makhluk, tapi makhluk itu bisa hidup karena sifat hidupnya Allah. Terus diangen-angen, Allah itu berkehendak bukan karena kehendaknya makhluk, tapi makhluk itu berkehendak karena dikehendaki oleh Allah. Lalu kalau yang kehendaki Allah, jangan target Allah. Saya udah baca suratul Waqiah sekian tahun, gimana ya Allah kok belum memberikan saya begini? Saya menginginkan ini kok belum dikasih-kasih. Nah, kita itu bukan menginginkan Allah, diinginkan oleh Allah. Orang yang jeli, orang yang cerdas, bersyukur bisa baca suratul Waqiah aja sudah bersyukur. Karena lesannya sudah diberikan zikir oleh Allah. Walaupun Allah tidak memberikan dunia umpamanya dengan suratul Waqiah, sudah bersyukur. Karena banyak lesan yang oleh Allah enggak diberikan anugerah bisa baca surat Waqiah. Banyak lesan yang oleh Allah enggak diberikan anugerah bisa baca surat Ikhlas, bisa baca Fatihah, bisa zikir, lesannya sama, tapi Allah enggak ngasih anugerah loh. Bersyukurlah ketika Allah ngasih anugerah lesan kita bisa berzikir, tidak usah menuntut upah dari zikir itu. Karena Allah sudah maha tahu, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang yang berbuat kebagusan.
Allah sudah tahu ini harus saya ganjar, nggak usah dituntut. Jadi orang itu jangan sampai merasa saya paling menderita, curhat aja hidupnya. Ketemu orang curhat, curhat susah lagi ya. Kalau curhat seneng-seneng sih, ketemu alhamdulillah. Kemarin saya sukses, ini Cisamsu udah bungkus, nah, itu kan enak ya. Yang dicurhatin itu seneng. Aduh saya kemarin itu duit saya hilang, utang saya banyak. Katanya dicurhatin, saya malah lebih parah dari itu. Ya sudahlah kita parah-parahan. Kalau curhatnya enak gitu loh. Curhatnya itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun saya nggak punya apa-apa, alhamdulillah. Ibadah saya nggak teledor. Anak saya masih bisa ibadah, istri saya bisa ibadah. Alhamdulillah. Melarat nggak jadi apa. Asal jangan melarat iman, melarat amal. Tapi ya jarang ya orang curhat begitu ya. Jarang orang curhat, alhamdulillah walaupun saya nggak punya apa-apa, alhamdulillah saya masih istiqomah ibadah kepada Allah. Istri saya masih istiqomah ibadah kepada Allah. Anak-anak saya masih istiqomah ibadah kepada Allah. Jarang ya begitu ngomong ya. Iya. Biasanya kalau hartanya kekurangan baru curhat. Sholatnya teledor nggak pernah curhat. Zikirnya teledor nggak pernah curhat, ngaji Al-Qur'annya teledor ya nggak pernah curhat. Tapi giliran rezekinya dikurangi dikit, gelebek-gelebek ngomong sama orang. Susahnya melebihi teledor sholat, teledor ngaji. Ada nggak ya gitu ya? Loh, kita kehilangan nggak sholat nggak susah, kehilangan duit. 20.000 aja semuanya dibuka, tikar dibuka, sajadah dibuka. Kalau kali di Cowari Center 20.000 nyarinya 1 jam. Lo pada sholat 5 menit kehilangan lo nggak susah. Itu namanya innau kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak tololnya, banyak bodohnya, banyak zalimnya. Aneh, kehilangan ibadah nggak susah, kehilangan duit 20 perak aja kayak susah, ya minta ampun. Kantongnya sampai robek di roga-roga, jangan-jangan di kantong sana. 20 belum yang 50 ini lebih susah lagi. Buat uang bensin ya, uang bensin. Ya, ini ngaji ngeraba diri kita sendiri. Ngaji ngeraba kekurangan diri kita sendiri. Ngaji ngeraba keteledoran kita sendiri. Ternyata kita ini lebih susah kehilangan duit daripada kehilangan sholat. Loh, padahal Allah ngasih rezeki duit itu biar rajin sholatnya, kan gitu ya. Biar ibadah ini tak kasih ongkos, kamu yang benar ya sholatnya, itu maksudnya. Wal aqwan wal wahadi wal aqwan wal wahadi wal wahidiyatu ya dzatu dzahirah fil aqwan. Wahidiyat itu adalah zat yang nampak di dalam makhluk. Jadi kelihatannya nampak makhluknya, tapi sebenarnya itu sifat adzahirnya Allah. Fa yakunul aqwan hina idzin subutun bi itibari dzuril haq. Maka makhluk-makhluk ketika sifat adzahirnya nampak, sifat adzahirnya Allah nampak kepada makhluk, maka ketetapan makhluk itu disebabkan nampaknya ketetapannya Allah di dalamnya. Jadi seolah-olah kita ini kayak benda mati yang digerak-gerakkan oleh yang hidup. Ya kalau nggak bisa begitu ya merasa kayak
boneka yang digerak-gerakkan kekuasaan yang hidup. Jadi raga bisa bergerak ini karena digerakkan oleh roh. Roh digerakkan oleh hidup. Yang punya sifat hidup itu hanya satu, Allah. Jadi kalau berkata ahadiyat berarti makhluk belum ada. Kalau wahidiyat, nurnya Allah mancar kepada makhluk, yang tadinya mati jadi hidup, yang tadinya nggak bergerak jadi bergerak, yang tadinya nggak berkuasa jadi kuasa. Itu namanya wahidiyat. Walidha yaqulu bilisanil isyarah. Karena inilah orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang ahli tauhid sama berkata dengan bahasa isyarah, wal ahadiyatu, bukan wal ahadiyata ya, wal ahadiyatu ya, wal ahadiyatu bahrun bila maujin. Ahadiyat itu laut tanpa ombak. Wal wahidiyatu bahrun ma'a maujin. Wahidiyat itu laut bersama ombaknya. Kalau ahadiyat itu laut tanpa ombak. Jadi kalau kita mengatakan masih ada laut dan ombak, itu namanya wahidiyah. Lautnya nampak, ombaknya nampak. Tapi kalau ombak itu dalam hati kita udah sirna yang ada laut, itu namanya wahidiyat. Jadi kalau wahidiyat itu masih memandang ada laut, ada ombak. Sebenarnya ombak itu ada enggak? Pada hakikatnya ombak itu enggak ada, yang adalah laut. Tapi kadang-kadang kita memandang ombak itu masih ada dan berdiri sendiri lagi. Ya ada makhluk, ada Allah, gitu ya. Makhluk digerakkan oleh Allah, itu namanya wahidiyat. Kalau sudah makhluknya lenyap, yang adanya zatnya Allah, namanya ahadiyat. Kalau sudah ombaknya lenyap, yang adanya laut, namanya ahadiyat. Sebenarnya yang ada hanya laut. Ombak itu hanya istilah dari kebesarannya laut. Makhluk itu juga istilah dari kebesarannya Allah. Secara bahasa istilah kita ini berusaha. Secara hadiatnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan usaha kita, kan gitu ya. Fa innal haqqa subhanahu indahum kal bahri. Karena sesungguhnya Allah subhanahu menurut pandangan orang-orang ahli ma'rifat itu kal bahri, laksana laut. Wal aqwanu kal mawaji allati yukharrikuha dzalikal bahr. Wal aqwanu makhluk itu kal amwaji, kayak beberapa ombak, allati yukharrikuha dzalikal bahr, yang digerak-gerakkan oleh laut. Paham enggak ini? Allah itu kayak laut, makhluk itu kayak ombak yang digerakkan oleh laut. Ombak itu nggak bisa bergerak sendiri tanpa laut. Sebenarnya wujudnya ombak itu ya wujudnya laut, tapi kadang-kadang nggak ngerasa, dikiranya wujudnya ombak itu sendiri. Ketika hati kita yang ada hanya laut, itu namanya hadiyat. Masih ada ombak, ada laut, namanya wahidiyat. Fahiya laisat ainuhu. Ombak-ombak itu bukan kenyataannya. Tiada kenyataannya Allah. Ombak itu maksudnya ya bukan Allah, bukan laut. Ombak itu bukan laut. Tapi laut itu meliputi ombak. Maka nggak bisa dikatakan ombak itu laut.
Hidupnya Allah nyinar kepada kodok, ya namanya hidupnya kodok. Gak bisa kodok dikatakan Allah. Hidupnya Allah nyinar kepada manusia, ya hidupnya manusia. Gak bisa manusia dikatakan Allah. Tapi manusia hidup karena Allah, kodok hidup karena Allah. Gitu loh. Paham gak? Walau ghairu enggak ada selain Allah. Ada tauhidul arifin. Ya kayak begini loh. Tauhidnya orang-orang ahli ma'rifat, hatinya enggak pernah lepas dari Allah. Kalau toh orang ahli ma'rifat itu laksana ombak, dia enggak pernah merasa bisa bergerak sendiri tanpa lautnya. Dan hakikatnya ombak itu sebenarnya ya laut itu. Yang ada bukan ombak tapi laut. Hilang ombaknya, tinggal lautnya. Nggak ada mau wisata kemana? Wisata ke ombak, nggak ada ya. Wisata ke laut, ombaknya nggak pernah disebut. Mau wisata kemana? Wisata ke ombak laut. Cukup wisata ke laut, mesti ombaknya ke bawah. Ucapannya ke laut, sebenarnya ada ombaknya. Secara zahir, secara hakikatnya itu ombak laut. Waqad karrara al-musanniful kalam alai fi hadzal kitab. Sungguh musannif telah mengulang-ulang pembicaraan ini dalam kitab ini. Masalah ini sudah diulang-ulang dibahas. Tapi diulang-ulang tujuannya supaya semakin paham, semakin ngerti. Mungkin pelajaran yang dulu belum mancap dalam hati, ya mungkin dalam pelajaran ini lebih bisa mancap. Wa abrazahu fi ibadatin muhtalifatin. Musannif mengungkapkan keterangan kitab ini tentang paham ini dengan ungkapan-ungkapan yang macam-macam. Mukhawalatan ala yuhaqiqu indakal haq. Mukhawalatan dengan keadaan berupaya untuk membuktikan bahwa di sisimu itu ada, di sisimu itu yang ada hanya Allah. Sampai dikasih contoh yang macam-macam, kayak ombak dan lautnya, kayak garam dan asinnya, ya kafan dan putihnya. Maksudnya biar bisa dipahami. Wa yubtilu indakal batil, dan batalah di sisimu sesuatu yang batil. Allah membatalkan di sisimu sesuatu yang batil. Yang batil itu selain Allah, yang hak hanya Allah. Kalau laut bergerak sendiri, ngebiar sendiri, itu batal. Yang hak sebenarnya laut. Geraknya ombak itu gerak yang batil. Gerak sejati geraknya laut. Waqad afradahu ba'dhum bitalif, sungguh sebagian ulama, sungguh musannif menyendirikan tentang keterangan ini. Bitalif dengan mengarang, wa takalama, dan berbicara ala wahdatil wujud, atas wujud tunggal, bima la masida alaih, dengan sesuatu yang enggak ada tambahan sama sekali. Nah, ini landasan keterangan tadi bisa dilihat dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 17. Falam taktuluhum, maka tidak membunuh siapa para sahabat. Hum, akan kufar, orang-orang kafir. Padahal ya para sahabat itu, Nabi bersama sahabat itu, Nabi dan sahabat itu falam taktuluhum, ya membawa senjata, yang membawa panah, ya latihan perang. Ketika musuh-musuhnya terbunuh, kata Allah, falam taktuluhum, mereka enggak membunuh orang-orang kafir itu. Walakin Allah qatalahum, akan tetapi sejatinya Allah lah yang membunuh mereka. Loh, ini kan bisa dikiaskan ya.
Kamu sejatinya nggak berusaha, kamu sejatinya nggak sholat, kamu sejatinya nggak bisa apa-apa. Allah lah yang berperan. Wa ma ramaita id ramaita. Wa ma ramaita, tidak memanah siapa engkau Muhammad. Id ramaita, di dalam waktunya engkau memanah. Walakin Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah itu roma, memanah siapa Allah. Muhammad, ketika kamu memanah, sebenarnya kamu enggak memanah. Walakin Allah, akan tapi sejatinya Allah lah yang memanah. Ya, sampai dikiaskan kamu enggak sholat, ketika sholat kamu enggak zikir, ketika zikir kamu enggak berusaha, ketika kamu berusaha. Hakikatnya Allah. Ini landasan keterangan tadi. Orang sekarang nanti kalau nggak dikasih dalil ini katanya bikinan sendiri gitu ya. Bid'ah ini gitu ya. Kasih dalil daripada ditentang. Minimalnya kalau dikasih dalil kan membungkam suara kan gitu ya. Waliyubliyal mu'minina minubalaan hasanah. Waliyubliya, dan menguji siapa Allah al-mu'minin, akan orang-orang mukmin, minhu darinya balaan, akan bala hasanan yang bagus. Perang itu adalah ujian atau bala yang bagus sebagai ujian. Itu hanya sekedar cobaan umat Islam, dicoba kayak begitu. Itu perang di zaman Rasulullah, perang Badar itu ujian. Ketika menang, itu ujian. Kamu bisa musyahadah kepada Allah enggak? Yang bikin menang itu Allah, bukan kamu, kan gitu. Bagaimana bukan Allah? Mau 300 melawan 3000 kok bisa menang? Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu sami'un, zat yang maha mendengar. Maha mendengar itu berarti selain Allah enggak boleh meyakini punya pendengaran. Kok ada pendengaran? Pendengaran itu miliknya zat yang punya nama sami'un alimun, yang maha mengetahui atau maha berilmu. Makanya Nahdlatul Ulama pakai air. Kalau pakai air, Nahdlatul Ulama maknanya kebangkitannya orang-orang yang berilmu. Kalau Nahdlatul Ulama pakai hamzah, itu artinya kebangkitannya orang-orang yang sakit. Beda loh, pakai hamzah sama ain loh. Nipis ya. Tulisannya sama. Latinnya itu. Kalau Arabnya beda. Ulama apa ulama? Sekarang ini Nahdlatul Ulama apa Nahdlatul Ulama? Azabun alim, siksa yang pedih. Alimun maknanya pedih, sakit. Kalau alimun yang berilmu, lo beda ya. Iya, ucapin salah. Sekarang itu NU sudah berubah jadi NU. Carilah yang ada airnya, jangan nyari yang hamzah. Kalau nyari yang hamzah nanti nyari duit. Politik itu. Kalau nyari yang ain, udah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo silakan untuk bertanya. Apa kira-kira yang menjadi ganjalan dalam hati atau nggak terima dengan keterangan ini gitu? Ini terang-terangan aja kalau ngaji tauhid. Ngaji tauhid kan nggak boleh sembunyi-sembunyi ya, terang-terangan karena Allah itu Al-Zahir. Ya kalau tanya dalilnya, ya ini dalilnya. Sebenarnya masih banyak dalilnya. Ya satu aja lah. Ini saya bikin selembar, maksudnya kalau banyak-banyak 2 lembar.
Kalau nyari dalil lain masih banyak, ini hanya nggak ada ya, nggak ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini menjadikan ilmu menjadi cahaya, cahaya menjadikan pertolongannya Allah, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya seorang-orang yang terlibat untuk memakmurkan mushola ini mudah-mudahan dijadikan ahli iman, ahli tauhid, ahli Islam bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ahyina bil Islam wa amitna bil imani wa tauhid wal ma'rifat. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah waj'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al hayatana hayatan mubarakah waj'al tula umurina bi ta'atik. Allahumma rzuq dhairana bi ta'atika batinana bi ma'rifatika. Allahumma aftah alaina barakati minas samai wal ard. Allahumma aftah alaina barakati minas samai wal ard. Allahumma aftah alaina barakati minas samai wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.